Warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Berhudai akan membahas, lebih tepatnya membaca buku yang berjudul Filosofi Barat Klasik. Ketika saya baca, saya paham terkait materi yang saya baca itu, maka saya akan paparkan kepada kalian. Sekilas terkait filosofi. Filosofi adalah ilmu untuk mengkaji ilmu pengetahuan. Jadi saya akan bahas lebih lanjutnya. Jadi banyak sekali manfaat dari belajar filsafat, teman-teman. Salah satunya adalah membantu kita untuk berpikir secara runtut atau sistematis. Selain itu, dengan belajar filsafat, pengetahuan akan menjadi lebih luas. Pengetahuan menjadi lebih luas. Karena kita akan diajarkan untuk terus bertanya dan belajar, mengkaji suatu ilmu pengetahuan. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Faktornya apa? Penyebabnya apa? Itu dikaji ke akar-akarnya supaya sumber dari ilmu pengetahuan itu terstruktur. Seringkali kita mendengar bahwa belajar filsafat akan membuat kita menjadi tidak percaya agama dan sesat. Menurut saya, opini tersebut kurang tepat karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam menanggapi dan menyerap ilmu yang mereka pelajari. Buku ini diharapkan dapat mengenalkan filsafat bagi pembaca filsafat pemula, sehingga mereka tahu masa-masa filsuf dan perkembangan filosofi barat. Selain itu, menambah wawasan dan pandangan mengenai filsuf-filsuf barat. Di samping itu, buku ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat baca tentang filsafat dan mempermudah belajar filsafat, teman-teman. Oke, next. Di sini ada gambar, katanya ini kuil Yunani yang dibangun untuk Dewi Athena. Seperti itu. Jadi bab 1 itu mengenal filsafat. Pengertian filsafat. Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, mengapa kita ada di dalam dunia? Kenapa kita ada di dunia ini? Kenapa kita terlahir? Kenapa kita diciptakan di dunia? Mengapa matahari terbit dari sebelah timur? Kenapa nggak di barat gitu? Mengapa ada alam semesta? Masih banyak pertanyaan lainnya. Pertanyaan itu menandakan bahwa kita sebagai manusia memiliki pikiran dan akal untuk mempertanyakan apa saja yang ada di dalam kehidupan dan lingkungan kita. Awal kemunculan filsafat itu bermula dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari pikiran manusia tentang alam. Bambang Sugianto dalam pengantar dunia Sophie 2010 mengatakan bahwa banyak dalam benak orang-orang yang mengatakan filsafat merupakan ilmu yang mengawang-awang, yang dapat diartikan terlalu rumit dan tinggi sehingga tidak mudah dicerna oleh banyak orang. Selain itu, mengawang juga bisa disebut tidak realistis atau konyol, teman-teman. Kelihatan orang yang kurang kerjaan jika disandingkan dengan dunia yang begitu sibuk, penuh, dan gemerlap. Filsafat itu seolah datang sebagai kekosongan. Ketika ilmu pengetahuan empiris dan teknologi menghasilkan sesuatu yang konkret dan mengubah kehidupan manusia secara mendasar, di masa kini filsafat seolah kekosongan abstrak yang dirumitkan. Secara etimologi, kata filsafat merupakan dari bahasa Yunani philosophia. Istilah tersebut berasal dari dua suku kata philen yang berarti mencintai dan sophos dan bukan sophos dan sophos yang berarti bijaksana. Philen yang berarti mencintai, sophos yang berarti bijaksana. Berarti digabung menjadi mencintai kebijaksanaan.
Jadi apabila digabung kedua kata tersebut, yang saya katakan tadi, orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau menggali pengetahuan disebut sebagai filsuf. Jadi istilah filosofi itu dari kata pilihan yang pertama, yang kedua sophos, yang berarti kalau digabung dua menyintai kebijaksanaan. Orang yang mencari kebijaksanaan, menggali informasi itu disebut filsuf. Herbert Spencer menyebutkan bahwa filsafat adalah pengetahuan yang sepenuhnya terpadu. Dia membedakan filsafat dengan ilmu atau apa ya ini ya, yang ia sebut dengan partiali sebagai sebagian pengetahuan terpadu. Dapat diartikan bahwa filsafat mencoba memberikan gambaran tantangan pemikiran manusia yang terpecah-pecah menjadi kesatuan sehingga terbentuk sebuah konseptual tertentu. Jadi menyatukan pecah-pecahan menjadi satu pikiran. Anggaplah menyatukan pola pikir yang menjadi pola pikir yang konseptual tertentu. Bertrand Russell ini melihat filsafat sebagai wilayah tak bertuan, di mana filsafat berada di antara ilmu pengetahuan dan teologi, sehingga terbuka untuk kedua ilmu tersebut dapat masuk ke dalamnya. Jadi filsafat itu di tengah-tengahnya antara ilmu pengetahuan dan teologi, sehingga dua-dua ilmu tersebut bisa masuk ke dalam ilmu filsafat. Akibatnya pembahasan tentang ilmu filsafat sendiri sangat luas dan dapat mencakup semua aspek ilmu pengetahuan. Untuk mencari kebijaksanaan, sumber dari filsafat itu adalah manusia, akal dan batinnya, yang benar-benar menjadi kebenaran dengan keras, pada akhirnya akan menemukan kebenaran di situ. Seperti yang dijelaskan oleh Jacques Maritain terkait filsafat yang ia sebut sebagai pemikiran tentang berpikir. Adapun untuk mencari kebenaran tersebut diperlukan beberapa tahap yang dilalui, yaitu yang pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang suatu hal yang menjadikan pertanyaan dalam pikiran manusia. Untuk tahap kedua, beberapa spekulasi dari pertanyaan-pertanyaan itu yang ada disaring dan didapatkan satu pemikiran yang paling dapat diterima akal dan batin. Ketiga, buah pikiran dari tahap sebelumnya menjadi titik awal dalam mencari kebenaran yang dikembangkan menjadi ilmu pengetahuan dari berbagai sudut pandang. Lebih tepatnya ketika ada petakan-petakan pemikiran, tapi menurut akal dan batin, dari berbagai petakan pemikiran itu kita ambil salah satu yang paling benar, bukan yang lain salah. Ketika yang lain dikira salah, itu ada faktor apa, ada penyebab apa, kita gali di situ. Kesalahannya di mana, kebenarannya di mana. Apakah ada tingkatan salah, benar, paling benar? Kita petakan di situ, yang nantinya akan menjadi ilmu pengetahuan. Hatta dalam bukunya yang berjudul Alam Pikiran Yunani menyebutkan ada dua hal yang mendorong munculnya filsafat. Pertama, banyaknya dongeng dan tahayul yang muncul di lingkungan masyarakat. Masa Yunani tentang dewa-dewa dan kutukan, namun tidak semua orang pada masa itu menerima dan mempercayai mitos yang ada. Dari orang-orang tersebut muncul filsuf awal Yunani seperti Anaximandros, Anaximenes, dan lain-lainnya. Dalam filsafat, kegiatan mencintai pengetahuan atau kebijaksanaan dilakukan dengan mempertanyakan sesuatu secara mendasar dan menyeluruh. Filsafat dipahami sebagai upaya yang digunakan untuk terus mencari kebenaran dan mengembangkan
pengetahuan. Berangkat dari situ dapat disimpulkan bahwa filsafat sangat identik dengan cara atau metode berpikir yang terus mempertanyakan sesuatu secara kritis. Pertanyaan yang muncul berasal dari rasa keingintahuan manusia atau terhadap alam dan dirinya sendiri. Filsafat mungkin memang sesuatu yang abstrak dan mengawang, tetapi proses yang abstrak itu diperlukan untuk menerangi pengalaman dan melihat akar-akar dasar itu. Dari suatu yang konkret, filsafat juga sebagai kebutuhan mendasar manusia untuk mengetahui makna dan arah kehidupan. Pemikiran para filsuf dapat membantu kita melihat struktur kenyataan dasar yang tadinya bersembunyi di balik permukaan yang terlihat. Filsafat ini sendiri oleh Cicus Maritain juga disebut sebagai refleksi kedua, yang maksudnya filsafat tidak membahas atau meneliti fenomena secara langsung, akan tetapi lebih fokus pada pembahasan teorinya, mengkaji pemikiran yang ada dalam pengetahuan terhadap filsafat, mengkaji teori-teori dari ilmu pengetahuan tersebut. Cara belajar filsafat ini, teman-teman. Saat kita mendengar belajar filsafat, tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa filsafat itu ajaran menuju kesesatan karena membuat seseorang terus mempertanyakan, dan kehilangan baca filsafat itu tidak membuat seorang menjadi ateis atau tidak percaya akan Tuhan, atau agnostik, tidak percaya akan agama. Kunci utama dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan termasuk filsafat adalah mempelajari suatu ilmu pengetahuan termasuk filsafat adalah secara mendalam, bukan hanya satu persoalan atau pembahasan saja yang di permukaan. Kurangnya pengetahuan yang mendalam terhadap ilmu apapun bisa jadi mengarahkan kepada kesesatan apapun. Jadi cukup sekian. Nanti kita bahas lagi secara hatam. Sampai hatam, bukan secara hatam. Secara pembahasan sederhana, kurang lebihnya mohon maaf.